pas lagi jalan-jalan kita suka ya posting foto atau video jalan-jalan kita ke medsos. Atau nih pas kita lagi bosen atau istilah anak sekarang tuh gabut, seringkali kita juga scrolling akun medsos orang lain untuk tahu kegiatan itu lagi ngapain. Apalagi kalau kita sedang sedih, bete, marah, kesel, timeline sama feed kita tuh bisa penuh dengan caption-caption yang menceritakan tentang apa yang kita rasain. Begitu besar peran medsos dalam kehidupan kita nih, sehingga dinding-dinding elektronik tadi bahkan sudah banyak menggantikan fungsi lingkungan di dunia nyata. Benar gak sih? Ini tuh pertanda baik apa buruk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat CLK yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kuncang-Ulan. Seperti biasa nih teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Media sosial, gak bisa dipungkiri ini tuh udah kayak jadi rumah kedua ya dalam kehidupan kita sehari-hari selain apa yang kita punya di dunia nyata. Meskipun bisa dikatakan sebagai rumah kedua, tapi bagi sebagian orang, justru media sosial ini menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Mudahnya akses membuka medsos, tidak tersekatnya waktu dan juga ruang, kemudian juga terbuka kesempatan untuk terhubung dengan begitu banyak orang, baik yang kita kenal maupun tidak, yang merespon kita dengan cepat, real time. Ketika kita memposting segala sesuatunya, itu tuh bikin kita ngerasa nyaman, mendapatkan perhatian dan juga simpati, sehingga kita cenderung menjadikan media sosial ini sebagai prioritas utama kita. Memancing simpati di medsos belakangan ini dikenal dengan istilah sebagai set fishing, yaitu sebuah kegiatan memposting hal-hal yang sifatnya emosional dan diasumsikan bertujuan untuk mencari perhatian orang lain. Istilah set fishing ini sendiri dipopulerkan oleh seorang jurnalis bernama Rebecca Reed pada tahun 2018. Pada saat itu Rebecca itu mengkritisi seorang selebgram yang bernama Kendall Jenner, di mana si Kendall Jenner ini memposting semacam perjalanan atau perjuangannya dalam mengatasi masalah jerawat pada wajahnya. Postingan ini emang sempat sih mendapat simpati dari banyak orang. Tapi kemudian setelah ditelusuri ternyata si Jenner ini membuat postingan tersebut karena sedang ada kerjasama dengan iklan obat jerawat. Nah, hal inilah yang kemudian dikritisi oleh Rebecca Reed sebagai sebuah kondisi yang memancing simpati orang dengan memamerkan kesedihan yang berlebihan. Ternyata nggak cuma berhenti sampai di kasusnya Jenner aja ya teman-teman. Sampai hari ini nih, istilah set fishing ini masih digunakan untuk menggelari perilaku sharing-sharing tentang hal yang emosional tapi berlebihan, dilebih-lebihkan gitu ya maksudnya, yang tujuannya memang ingin mencari perhatian orang lain. Masih menurut Rebecca Reed, set fishing ini sebenarnya nggak berlaku bagi mereka yang sedang berjuang untuk mengatasi masalah kesehatan mentalnya. Karena dengan mereka membuka apa yang ada dalam pikiran mereka, ini tuh sebagai jalan juga supaya mereka tuh nggak memelihara budaya diamnya saat mereka sedang berada dalam masalah atau saat mereka sedang merasakan ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Tapi nih yang perlu digarisbawahi bahwa media sosial ini nggak bisa dijadikan satu-satunya cara mereka atau media mereka untuk melakukan proses healingnya. Respon berupa like, love, emoticon, dan juga berbagai macam stiker yang marak seperti saat ini gak bisa dijadikan satu-satunya cara untuk merasa lebih baik karena itu hanya bersifat sesaat. Perasaan senang karena didukung oleh emoticon-emoticon tadi gak serta-merta bisa dijadikan penyelesaian akar masalah jika mereka yang memang memiliki masalah isu kesehatan mental ini gak coba cari bantuan profesional. Karena biasanya jika akar masalahnya tidak terselesaikan, media sosial tuh hanya jadi kayak semacam pelarian yang gak berujung ya. Bagaikan mereka yang kecanduan narkoba yang akan terus mengulangi cara yang sama berulang-ulang gitu ya.
hanya untuk mendapatkan ketenangan dan kesenangan sementara aja. Kelihatannya seperti sedang berjuang ya, tapi sebenarnya mereka tuh cuma muter-muter di lingkaran yang sama. Gimana caranya biar kita bisa posting apa adanya tanpa terjebak set fishing? Yang pertama, kenali tujuan dan niat kita dalam memposting sesuatu. Karena hanya diri kita sendirilah yang tahu tujuan yang sebenarnya. Dan kita sendiri juga lah yang akan mempertanggungjawabkan semua postingan kita di hadapan Allah kelak. Yang kedua, memberi batasan yang jelas mana saja postingan yang sekiranya nih akan membuat orang jadi mengasihani diri kita, dan juga mana postingan-postingan yang bisa membuat orang lebih menghargai proses kita untuk berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, fokus pada pencarian solusi atau penyelesaian masalah, dan juga mungkin niat untuk memotivasi dibandingkan kita menceritakan detail-detail penderitaan yang kita alami. Yang keempat, beri waktu untuk membaca ulang postingan kita sebelum dikirim agar kita benar-benar yakin bahwa postingan tersebut bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi gimana ya kalau kita tuh baru sadar ternyata selama ini tuh kita melakukan set fishing? Yang pertama adalah mensyukuri bahwa kita masih bisa nih mengenali diri kita ketika kita sedang ada dalam masalah. Karena sebenarnya banyak juga di luar sana orang-orang yang sebenarnya punya masalah tapi nggak menyadari bahwa dirinya ini sedang ada dalam masalah. Yang kedua, tidak menjadikan respon-respon orang lain terhadap unggahan kita atau postingan kita di media sosial sebagai satu-satunya penyebab kebahagiaan kita atau sebagai penyelesai masalah kita. Yang ketiga, temukan grup suportif online yang memiliki isu permasalahan sama dengan kita, sehingga mereka bisa memberikan dukungan yang efektif kepada kita karena punya masalah yang sama ya dan mengetahui dengan lebih detail. Dibandingkan nih kalau kita berbagi permasalahan kita di ruang umum, yang bisa saja kita mendapatkan saran-saran dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang masalahnya dan ini akan berakibat fatal bagi kita. Lalu selanjutnya kita bisa mencari bantuan profesional agar bisa membantu kita dengan benar untuk menyelesaikan masalah kita sampai ke akar-akarnya. Set fishing ini juga marak dilakukan oleh para remaja sebagai mekanisme pertahanan diri mereka dalam menghadapi berbagai masalah di kehidupannya. Curhatan remaja di medsos ini bisa jadi gambaran sebenarnya tentang apa yang sedang terjadi pada diri mereka pada saat itu. Terkadang postingan itu tuh jadi kayak semacam bahasa bagi mereka untuk meminta pertolongan karena mereka sedang ada dalam sebuah masalah. Tapi juga nggak sedikit yang memang memposting itu karena memang ingin mencari perhatian sejak awal. Apapun alasannya, kedua penyebab tadi itu sama-sama beresiko memiliki masalah dalam kesehatan mental mereka. Pada kasus remaja yang memang sengaja memposting karena ingin mendapatkan perhatian dan juga simpatik, bisa jadi mereka tuh berangkat dari rasa tidak aman ataupun memiliki konsep diri yang lemah. Sehingga mereka harus menggantungkan kebahagiaan pada perhatian dan juga simpatik orang lain. Kondisi ini tuh menjadi sasaran empuk bagi para predator yang ingin mengambil kesempatan dari isu set fishing ini demi memuluskan rencana jahat mereka. Dan kita sebagai orang tua bisa mencegahnya dengan melakukan pertama, membiasakan dialog terbuka tentang isu-isu yang memang ada di media sosial. Lalu ketika kita menemukan unggahan atau postingan mereka yang mengarah pada set fishing, kita bisa menanyakan tentang keadaan mereka dan juga menawarkan bantuan. Dalam perjalanannya mungkin saja mereka memiliki akun media sosial yang kita nggak tahu dan kita nggak bisa pantau secara full atau secara penuh apakah mereka ini melakukan set fishing atau tidak. Tapi sebenarnya kita tetap bisa memberikan wawasan atau edukasi tentang set fishing sebagai sebuah navigasi ya bagi mereka saat mereka nanti terbentur dengan permasalahan apa yang harus mereka lakukan, dan juga bisa membuat mereka memiliki insight untuk menolong atau membantu teman-temannya yang memang sedang berada pada isu set fishing ini. Lalu jangan lupa lakukan dialog dua arah, tentu saja dengan dialog yang sehat agar terbentuk rasa aman dan juga kepercayaan dari mereka kepada kita. Isu set fishing baik yang dialami oleh orang dewasa maupun para remaja sama-sama berangkat dari
masalah kesehatan mental yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Setidaknya dengan tidak mengolok-olok, kita sudah membantu meringankan beban mereka untuk tidak menjadi semakin terpuruk. Sedikit empati dan juga membuka ruang diskusi yang sehat dengan mereka bisa menjadi jalan bagi mereka untuk menganggap bahwa isu sad-fishing ini adalah isu yang sangat penting bagi perkembangan mereka ke depannya. Sehingga mereka bisa segera mencari pertolongan atau bantuan dari tenaga profesional yang akan membantu mereka untuk menyelesaikan seluruh masalahnya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.